Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku kelas 71 sampai 711? Mudah-mudahan kabar kita semua adalah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, tak terasa sudah 3 pertemuan dan sudah Bapak berikan materi-materi yang terangkum dalam subbab, ya. Dan pada 3 pertemuan itu, bab 1 sudah kita lalui. Bapak ingin memberikan ataupun mengingatkan kepada kalian apa saja yang telah kita pelajari selama 3 pertemuan. Nah, coba kalian ingat apa saja yang telah kita pelajari selama 3 pertemuan ini. Coba diingat. Ya, benar. Ya, kita telah mempelajari yang pertama itu adalah tentang perkembangan komputer, yang kedua tentang perangkat keras atau hardware, dan yang ketiga adalah tentang software atau perangkat lunak. Nah, baik, Bapak akan jelaskan ketiga materi ini, ya, dari mulai perkembangan komputer sampai dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perkembangan komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama itu perkembangan sebelum tahun 1940, dan yang kedua perkembangan setelah tahun 1940. Perkembangan komputer sebelum 1940 diawali dengan kebiasaan orang-orang dahulu yang menggunakan alat hitung, ya, yang namanya abakus atau sipua, ya. Kemudian seorang yang bernama Blaise Pascal ini merupakan penemu mesin hitung mekanika pertama, ya. Setelah ditemukannya mesin hitung mekanika pertama oleh Blaise Pascal, maka perkembangan komputer terus berlanjut sampai ada seorang nama yang bernama Charles Babbage. Ya, Charles Babbage ini adalah sebagai yang dikenal dengan bapaknya komputer. Baik, untuk perkembangan komputer yang kedua itu perkembangan komputer setelah tahun 1940. Nah, setelah tahun 1940 komputer terus berkembang, diawali dengan komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ukurannya sangat besar. Kenapa? Karena masih menggunakan vakum tube atau tabung hampa. Nah, pada generasi komputer pertama ini, ya, terkenallah komputer generasi pertama yang diberi nama ENIAC. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi kedua, ya, itu dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1964. Yang menjadi ciri komputer generasi kedua adalah sudah menggunakan yang namanya transistor dan dioda. Ya. Selanjutnya komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini berkembang dari tahun 1964 sampai dengan 1980. Ya. Nah, di sini komputer sudah menggunakan yang namanya IC atau chip. Dilanjutkan komputer generasi keempat. Ya, komputer generasi keempat berkembang dari tahun 1980 sampai sekarang. Ya. Nah, komputer-komputer yang kalian lihat sekarang adalah komputer generasi keempat, ya, atau biasa disebut dengan
komputer mikro. Komputer generasi kelima ini merupakan komputer masa depan. Ya, komputer masa depan yang tentunya lebih canggih dan lebih hebat dari komputer generasi keempat. Nah, itu tadi sekilas tentang materi pada pertemuan pertama. Selanjutnya, dalam materi pertemuan kedua, kita kemarin membicarakan tentang perangkat keras komputer atau yang biasa kita sebut dengan hardware. Ya. Nah, pengertian dari hardware atau perangkat keras komputer adalah segala sesuatu ya yang terangkai dalam sebuah komputer yang bisa dilihat dan diraba. Ya, perlu digarisbawahi bahwa perangkat keras komputer itu adalah yang bisa dilihat dan diraba. Ya. Nah, perangkat keras komputer ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama yang namanya perangkat keras masukan. Perangkat keras masukan ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ataupun memasukkan yang akan diolah. Contohnya peralatan atau perangkat keras masukan ini contohnya adalah satu mouse. Ya, mouse itu adalah perangkat yang digunakan ataupun yang bekerja untuk menggerakkan pointer. Yang kedua ada yang namanya keyboard atau papan ketik. Ya, data bukan melalui papan ketik, bisa berupa huruf, angka ataupun fungsi-fungsi tertentu. Ya, yang ketiga ada scanner. Nah, sering anak-anak melihat scanner ya. Scanner ini adalah alat pemindai, ya, di mana cara kerjanya seperti fotokopi. Ya, jadi scanner itu adalah untuk memindai gambar atau data. Ya, tuh. Jadi ingat ya, jadi ada perangkat keras masukan. Yang kedua ada yang namanya perangkat keras pemrosesan, ya, atau proses device. Ya, contohnya motherboard, kemudian juga ada prosesor, kemudian juga ada memori. Nah, semua alat ini adalah perangkat keras proses. Ya, tentunya perangkat keras yang digunakan untuk memproses data. Yang ketiga ada perangkat keras keluaran atau yang disebut dengan output device. Ya, contohnya ada printer, kemudian juga ada speaker, ya, kemudian juga ada monitor. Itu adalah perangkat keras keluaran atau output device. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan atau storage. Contohnya ada floppy disk, CD, ada flash disk, ya. Nah, itu adalah perangkat keras dari penyimpanan atau storage. Nah, dalam pertemuan kita yang ketiga, mari kita membahas tentang perangkat lunak komputer atau yang biasa kita sebut dengan software. Nah, software ini ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya perangkat lunak sistem operasi atau software sistem operasi. Nah, yang termasuk dalam sistem operasi apa aja? Ada DOS, ada Windows, ya, kemudian juga ada Linux, kemudian ada Unix dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya
perangkat lunak bahasa. Nah, seorang programmer dalam membuat program ini mereka menggunakan bahasa pemrograman. Ya, contohnya ada namanya bahasa C++, ada bahasa Visual Basic, ada bahasa Delphi dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya program aplikasi. Nah, program aplikasi ini sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Banyak program software aplikasi ini ataupun program aplikasi, ya. Contohnya di dalam program pengolahan kata ada yang namanya Microsoft Word. Kemudian ada program untuk mengolah angka, ada yang namanya Microsoft Excel. Ada program untuk misalnya Find, kemudian juga ada program untuk ya, banyak sekali. Baik, terima kasih anak-anakku, ya. Itu penguatan dari Bapak tentang materi yang kita sudah pelajari selama 3 pekan. Mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya, dan bila ada kekurangan silakan kalian gali banyak informasi, ya, informasi-informasi yang tentunya kalian dapatkan di samping dari penjelasan Bapak. Nah, anak-anakku, sekian dari Bapak ulasan bab 1, ya, di mana bab 1 itu terdiri dari perkembangan komputer, kemudian juga ada perangkat keras komputer, kemudian juga ada perangkat lunak komputer. Nah, untuk itu selesai bab 1, ya, biasa setelah selesai kita nanti akan ada namanya ulangan harian, ya. Bapak harapkan untuk Kamis lusa, ya, karena Kamis besok kita libur, Kamis lusa kita ulangan. Bapak harapkan sebelum ulangan kalian baca-baca terlebih dahulu pelajaran yang telah kita pelajari, dan Bapak harapkan ulangan nanti hasil dari pekerjaan kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.